ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Beredar kabar di medsos, apa benar cairan hitam cumi-cumi itu haram? Katanya semua cairan dari tubuh hewan laut haram seperti halnya darah pada hewan darat. Beredar kabar-kabar di medsos. Ini kabar-kabar di medsos jadi rujukan. Ya, tanya apa dalilnya, dari mana dia dapat. Ya, dan memang itu ada di sebagian buku-buku Syafi'iyah dari pengikut madhabnya. Ya, dan itu menyelisih dari pendapat mayoritas ulama. Karena hewan laut itu ada nas tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ditanya tentang air laut, beliau katakan, "Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh." Air laut itu suci, mensucikan airnya, bangkainya halal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara." Dihalalkan untuk kalian buruan laut dan makanannya. Tidak ada yang diperkecualikan. Ya, apakah mau disebut cumi, mau disebut hitamnya, mau disebut kotoran ikan, itu setiap ikan yang kita beli itu masih ada bentuk kotoran di dalam. Semuanya nggak boleh dimakan. Itu pendapat sangat lemah ya. Jadi kalau misalnya ada sebagian ulama berpendapat seperti itu, nah semua dikatakan di sebagian pembahasan fikih ada yang berpendapat seperti itu. Akhirnya ketika ditanyakan apa dalilnya, dan tidak semua silam pendapat itu diterima. Karena itu kata Ibnu Al-Hassar rahimahullahu taala, "Walaysa kullu khilafin jaa'a mu'tabaran illa khilafun lahu haddan minan nadari." Tidak setiap silam pendapat itu datang teranggap kecuali silam pendapat yang punya sisi kekuatan dari dalil. Adapun dalil tidak menunjukkan sama sekali tentang cairan hitam itu haram, bahkan dalil menunjukkan kebolehannya. Itu adalah hal yang dihalalkan insyaallah taala. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Terus yang kedua Ustaz, tentang ini Ustaz. Apakah cukup dengan tidak ada denda dengan kita itu sudah tidak dikatakan riba dalam KPR syariah? Itu aja Ustaz. Baik. Jazakallah. Tidak ada denda dan apa tadi? KPR. Iya. Ya kalau ada menawarkan misalnya untuk KPR tidak ada denda dan riba, tidak denda dan riba. Bisa menghindari adanya denda, ya. Apakah tidak masuk riba? Tergantung sistem ini. Kalau KPR misalnya dia beri cicilan, dia jual rumah secara beransur, menjual rumah secara beransur itu boleh saja. Ya, yang penting transaksinya itu antara dua belah pihak secara langsung. Tapi kalau transaksinya dia menghadirkan pihak ketiga, ini harus terpenuhi syarat yang lain lagi pihak ketiga ini. Jadi itu harus dibedakan. Ini ada dua kondisi dalam KPR itu. Ya, sekarang ada orang yang developer punya rumah, saya mau beli rumah, saya langsung datang ke pemiliknya, saya langsung cicil dari dia. Ini dua belah pihak. Ada bentuk lain, saya datang ke developernya, saya tanya harganya berapa, developernya cuma terima cash saja. Maka saya datang kepada pihak ketiga, minta tolong agar supaya rumah itu dibelikan untuk saya dan saya cicil kepada dia. Ini dua hukum berbeda. Jadi kalau kasus yang pertama itu dibolehkan. Yang penting di dalam pembayarannya ketika dia mengansur, apabila ada keterlambatan akan tidak boleh dikenakan denda di dalam hal tersebut. Karena denda yang dipungut ketika ada keterlambatan, apapun namanya, itu bagian dari riba. Itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Kalau bentuknya bentuk yang kedua, dia membeli dengan pihak yang ketiga, maka itu disyaratkan beberapa syarat. Syarat yang pertama, pihak pemodal ini dia harus beli dulu rumah itu. Dia harus beli. Baru melakukan transaksi dengan si pemesan. Sebab kalau dia melakukan transaksi antara si pemesan dan si pemodal melakukan transaksi
sebelum membeli, itu artinya dia menjual barang yang belum dia miliki. Kemudian syarat yang kedua, disyaratkan apabila terjadi kerugian, terjadi kerusakan atau risiko di dalamnya, itu ditanggung oleh pihak pemodal. Sekarang pemodal dia beli dari developer, dia mau penuhi syarat pertama, dia sudah beli rumah itu. Nah, berarti sudah benar untuk transaksi. Saya besok mau ke sana transaksi. Qadarallah ma syafa'al, malamnya rumahnya terbakar. Maka yang menanggung kerugian itu adalah si pemodal, bukan saya yang menanggungnya. Karena belum masuk, belum ada urusan dengan saya. Itu baru urusan kepada si pemodal. Itu harus dia tanggung risiko itu, syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga, kalau pemesan batal untuk transaksi, maka tidak boleh dipaksa. Jadi si pemodal dia sudah beli rumah, telepon ke saya, rumahnya saya sudah beli, ayo kita akad. Saya bilang, oh kayaknya saya ada perubahan nih. Ini kasus corona, keuangan saya menurun. Saya nggak bisa kayaknya beli sekarang ini. Maka dia nggak boleh paksa saya di dalam hal tersebut. Nah, itu baru benar transaksi jual beli. Sebab kalau tidak seperti itu, artinya dia hanya menggunakan keperluan saya untuk mencari untung. Dan pebisnis tidak seperti itu. Pebisnis dia beli sesuatu, kalau saya mau beli, si pemesan beli, boleh dia untung. Si pemesan tidak beli, dia jual kepada orang lain. Nah, itu pebisnis namanya. Kemudian syarat yang keempat, kalau terdapat sama dengan yang pertama, kalau ada keterlambatan dalam membayar, dia tidak boleh mengenakan denda di dalam hal tersebut. Itu 2 rincian. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.